Awalnya anak saya juga dulu pernah sekolah formal waktu kelas 1 SD ya. Cuman setelah kita evaluasi, kita, melihat, eee, perkembangannya, untuk saat ini sih, sampai saat ini yang masih menjadi pilihan kami, itu adalah homeschooling karena bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mengembangkan potensi anak kami. Setiap anak punya kendala masing-masing. Mungkin dari orang tuanya juga ada, dari fasilitatornya juga ada. Jadi memang kendala itu ya kami anggap sebagai proses belajar juga. Kalau di sekolah jam belajarnya kan lebih panjang kalau sekolah umum biasa ya, formal 7-8 jam. Kalau di homeschooling seperti ini, dia hanya fokus untuk pelajaran yang intinya saja gitu. Di homeschooling ini lebih fleksibel, mereka bisa memilih subjeknya yang ingin dipelajari secara lebih fokus yang mana, sehingga dia bisa istilahnya itu fokusnya hanya ke mapel itu atau fokus ke kemampuan tersebut. Pada umumnya memang kita menginduk ke nasional, jadi kita menggunakan kurikulum nasional, saat ini yang digunakan kurikulum Merdeka, akan tetapi kurikulum tersebut nanti dari segi metodenya, pendekatannya, kemudian cara pengajarannya itu nanti kita akan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan belajar putra-putrinya dan juga sesuai arahan dari orang tuanya seperti itu. Kalau homeschooling itu jam belajarnya lebih fleksibel. Kalau di sekolah formal kan biasanya dari jam 7 ketemunya sampai sore ya. Nah, kalau di homeschooling itu kita biasanya belajar hanya di 4-5 jam aja per hari, dan itu pun tidak 1 minggu penuh. Jadi untuk yang akademiknya saja itu biasanya 3-4 kali saja per minggu seperti itu. Selama ini kan sekolah isinya hafalan dan seolah-olah sekolah itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan yang real kayak gitu. Nah, kemudian itulah sebetulnya sejarah Salam gitu ya. Jadi saya mendirikan sekolah yang bagaimana berangkat dari kehidupan yang nyata dan anak-anak itu belajar yang kontekstual. Nah, dari situ kemudian saya menemukan rumusan apa yang sebetulnya yang menjadi basis untuk bisa dipelajari. Nah, itu saya kelompokkan, yaitu ada pangan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial budaya. Nah, 4 hal ini menurut saya masalah yang sangat mendasar. Bagaimana mereka bisa menguasai pangan mereka, dan pangan itu juga berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan lingkungan, berhubungan juga dengan sosial budaya gitu. Jadi itu satu kesatuan. Belajarnya itu kan melalui peristiwa atau sebuah momen gitu ya. Maksudnya kita menghadirkan sebuah peristiwa menjadi bahan belajar. Kurikulumnya kita bikin sendiri gitu ya, kita punya sendiri. Kurikulumnya disesuaikan dengan tema riset mereka kayak gitu. Jadi sebetulnya masing-masing anak punya indikator atau capaian belajar sesuai dengan tema yang mereka pilih. Goal pendidikan yang ada di sini 2. Yang pertama adalah ini sama seperti kehidupan kita. Orang mau sekolah setinggi apapun tujuannya hanya 2. Yang pertama adalah membangun peradaban. Yang kedua adalah menyiapkan karir mereka. Sama, saya juga begitu. Kami ingin anak-anak yang kelak punya karir. Kan mau sekolah setinggi apapun kan nanti bekerja, berkarir, berkontribusi terhadap masyarakat, tetapi dengan adab dan perilaku yang bagus. 2 hal itu yang memang terus-menerus menjadi tujuan dan semangat kami mengembangkan berbagai hal, termasuk kurikulum. Makanya Saim berdiri dengan sebuah berbagai hal inovasi-inovasi di pendidikan. Itu tentunya. Dan semangat itulah yang terus tergaung di roh dan semangat perjuangan di Saim. Cara untuk kapasitas-kapasitas yang sebetulnya bukan ranah pendidikan yang esensinya gitu. Jadi kita mencari lagi, kalau di sini istilahnya kan gerakan pendidikan sejati. Jadi pendidikan itu sejatinya itu arahnya kemana sih? Arahnya untuk apa? Pada hakikatnya
yang namanya proses pendidikan itu mendamping proses apa untuk kemana gitu. Nah, arah tuju pendidikan itu yang jadi topik besar di UMASA gitu. Cara cakupannya juga termasuk pendidikan secara umum lah gitu ya, secara kehidupan gitu. Setelah pertanian kami melihat memang ada banyak hal yang perlu kita bagikan gitu. Ada ilmu, ada pengetahuan dan kekhasan komunitas yang akhirnya kita merasa butuh wadah pendidikan gitu. Perubahan kepemimpinan itu semestinya tidak mengubah arah pendidikan yang memang sudah ditetapkan sampai pada tahun 2045 Indonesia Emas ya. Jadi perubahan kurikulum itu semestinya tidak terlalu signifikan terjadi. Saya berharap nama kurikulumnya tetap sama. Tetapi jika ingin melakukan improve, pengembangan, tinggal disempurnakan pada bagian apa yang dikembangkan. Tidak perlu merombak secara keseluruhan. Dan itu karena ini adalah sebuah kebiasaan pemerintah ya, ubah-ubah. Maka yang semestinya adalah yang dilakukan dibangun sistem pembinaan terhadap guru yang sifatnya berjenjang pada dinas pendidikan. Apakah sekolah seperti itu ada? Menurut saya tetap harus ada. Karena kita sekarang, setiap manusia, setiap individu juga makin berbeda, makin berkembang. Sekolah-sekolah dengan variabilitas seperti itu perlu. Memang resiko ada. Apa itu? Resiko tadi menimbulkan komunitas elit, kelompok-kelompok tertentu resiko. Ada polarisasi. Iya, polarisasinya ada. Resiko. Tapi kalau tidak ada seperti itu, kita akan makin tertinggal. Kan di komponen di dinas pendidikan ada kepala sekolah yang paling tinggi untuk mengatur satuan pendidikan. Ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini yang betul-betul berfungsi untuk apakah sekolah-sekolah itu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi apakah pelajaran pendidikan agama harus ada? Karena Pancasila dasarnya agama. Tidak boleh ada sekolah yang tidak mengajarkan agama apapun ya. Tadi fungsi pengawas harus ada, mengawasi bagaimana kurikulum pendidikan agama, kemudian bahasa Indonesia dan tadi PPKN.